Oke, silakan Harun dulu. Berarti ada tampilkan yang untuk minggu 3 ya. Halo Harun. Halo Harun. Oke Harun. Oh, Ya oke, oh, udah siap belum? oh, Oke, belum, silakan. Pak. Belum. Nah, kalau udah Belum. 7.15 harus siap ya. Masuk langsung Iya. siap. Jangan belum siap udah masuk. Oke, Danita. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Anda. Nah, ini Anda masih merahnya 2, berarti Anda kalau bisa tampil 3 hari ini. Siap ya? Mungkin baru 2 sih Pak yang siap karena dari kemarin saya masih magang Pak. Oke. Iya. Ya harus siap lembur itu. Kalau besok kalau berani kerja banyak harus multitasking ya. Iya Pak, siap. Oke, silakan. Berarti ini yang minggu 1 atau minggu 2 dulu? Minggu 2 dulu boleh Pak. Ya, oke, silakan minggu 2 tampilkan. Baik Pak, sebentar saya izin share screen. Oke, silakan. Sudah bisa dilihat belum ya Pak? Oke, sudah silakan ya. Oke baik, jadi di sini studi kasusnya menggunakan data bagaimana hubungan dari pendidikan dan juga upah dari pekerja sendiri. Nah kemudian latar belakang yang saya gunakan itu teori human capital dan juga persamaan Mincer. Ini mengacunya pada buku referensi sepertinya di bab 3 kalau nggak salah Pak. Kemudian untuk latar belakang dari teori human capital sendiri itu menyatakan kalau misalnya pendidikan itu merupakan investasi dari setiap individu yang bekerja dan individu itu mengorbankan waktu sekarang untuk berpendidikan untuk produktivitas dan juga upah yang akan lebih tinggi di masa depan. Kemudian untuk persamaan Mincer-nya bisa dilihat di sebelah kanan ini dan kita menggunakan linear version untuk di studi kasus yang ini. Kemudian dataset yang digunakan ini jujur saya minta rekomendasi AI Pak dan didapatkan itu dataset dari Woolrich untuk wage 1 dengan sumber observasinya itu untuk 477 pekerja dan juga variabel utama yang akan diprediksi yaitu ini ada link ke datanya enggak? Ada Pak, saya udah di ininya di tugas yang maksudnya yang walaupun direkomendasi oleh AI, tapi tetap linknya nanti di ini ya ditaruh ya. Ya oke, nanti kalau sudah linknya sudah ada. Ya oke, silakan lanjut. Nanti Ya. saya revisi lagi. Kemudian untuk variabel utamanya itu tadi pakai gaji atau wage. Kemudian ini digunakannya per jamnya. Dan ini mengacu pada US dollar di tahun 1976. Kemudian untuk variabel prediktornya itu tahun pendidikan formal yang mana range-nya itu dari 6 sampai 18 tahun dan kita bisa dilihat di sini statistik deskriptif dari variabel-variabel utamanya. Selanjutnya untuk perhitungan OLS-nya saya menggunakan Python. Itu ada Google Colab juga Pak, nanti mungkin saya juga buka. Kemudian didapatkan kalau misalnya B2 head-nya itu sama dengan 0,7722. Kemudian beta 1 head-nya itu minus 1,880. Yang mana didapatkan persamaan seperti di sebelah kanan ini yang ada di box. Dan datanya itu menghasilkan model dengan R-square 0,2513 dan juga korelasinya itu 0,5013 yang mana menunjukkan hubungan positif yang moderat. Selanjutnya untuk uji signifikansinya menggunakan t-test yang mana di sini nilai t-statnya itu 12,627 atau lebih dari t-tabelnya yang mana di sini kita bisa menolak H0
Sehingga ada bukti statistik yang kuat bahwa pendidikan itu memang berpengaruh positif terhadap upah pekerja. Dan dengan interval kepercayaan 95% itu, setiap tambahan 1 tahun sekolah akan meningkatkan upah dari pekerja itu sebesar 0,65 sampai 0,89 dolar per jam. Dan ini bisa dilihat dari B2 head-nya yang punya p-value kurang dari 0,0001, di mana kita bisa menolak H0 sehingga bisa dinyatakan bahwa tahun pendidikan itu berpengaruh signifikan terhadap upah pekerja. Untuk dari ekonominya sendiri, estimasi ini konsisten dengan sumber bacaan dari Woolrich, di mana nilai intercept negatif itu ekstrapolasi mekanis, atau kita bisa lihat bahwa di sini datanya itu tidak ada pendidikan yang menyatakan 0 tahun, dan juga memang R-square dari data dan juga model yang dihasilkan itu sangat kecil, cuman karena ini datanya nyata jadi sebenarnya masuk akal. Karena ini juga cuma satu variabel, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya mau mau lebih tinggi R-square-nya, variabel prediktornya bisa lebih dielaborasi lagi. Dan ini mungkin untuk asumsi dari OLS sendiri itu homoskedastisitasnya terpenuhi, normalitasnya right skewed, terus juga variabel biasnya mungkin karena kita juga pakai variabelnya satu prediktor sehingga belum terpenuhi. Mungkin yang itu saja, Pak. Oke, untuk uji asumsinya mana? Cuman statement aja. Sebentar, Pak. Jadi kalau bisa, kalau ada statement itu sebenarnya di ujinya ya, entah di value-nya atau apa, itu untuk bahwa tadi memang benar normal, tadi komentarnya ringannya seberapa, itu kan kelihatan dari apa value-nya. Iya, Pak. Sebentar, saya ada plotnya sih, sebentar ya, Pak. Sama p-value ya, yang di paling mudah p-value ditempelkan di dekatnya tadi yang statement normalitas, Iya, Pak. Ini ya, Pak, yang untuk bentar. Untuk uji asumsinya. Nah, misalnya untuk uji yang normalitas, p-value-nya mana ini? P-value-nya bisa sebentar jadi collect. Hilang, Pak. Sebentar, ini masih baru ada R-square dan juga R dan juga nilai F-nya. Mungkin nanti saya tambahkan, Pak. Ini ya, nanti Pak perhatikan ya, semakin ini seakan disiplin di statistiknya ya. Baik, Pak. Oke, ini sisi statistiknya karena Anda adalah prodi aktuaria ya. Iya, Pak. Oke, sisi aktuarianya, Anda tahu ada asuransi beasiswa pendidikan? Asuransi pendidikan itu? Iya, Tahu? Pak, pernah dengar. Nah, produk itu tolong dipelajari. Jadi kalau saya misalkan, kan di konsep asuransi itu, misalnya sejak anaknya mungkin lahir, langsung belikan polisnya, nanti dia masuk TK, dapat uang berapa, dibiayai dari asuransi itu, masuk SD, SMA, sampai, nah orang tuanya biasanya bayar sampai anaknya usia SMA. Nanti kalau kuliah, ya, maksud saya. Artinya, jadi kalau ada apa-apa orang tuanya, anaknya terjamin pendidikannya. Kalau ini dipandang dari sini kan investasi pendidikan penting kan? Karena dengan pendidikannya tinggi, itu akan menaikkan upahnya besok. Berarti masa depannya kan baik. Nah, karena Anda dari yang aktuaria, atau walaupun yang statistik, kalau minat aktuaria, saya harapkan kalau yang membahas pendidikan, contohnya kemarin ada Naufal yang dari statistik juga. Harapan saya nanti Anda kuliah ekonometri kan berpikir ekonomis ya. Jadi kita harus berpikir bahwa itu penting, kita harus pikir ada konteks investasi kan, tadi dalam bentuk kita beli polis pendidikan. Nah, ini silahkan nanti ya, supaya memang ini kuliah ekonomi, harapan saya apapun temanya, uang kan, karena ekonomi. Iya, Pak. Jadi konteks aktuarianya untuk proteksi ekonominya, jangan sampai kayak ini pendidikan besok gagal kuliah gara-gara ya tadi orang tuanya di PHK atau apa, jadi nggak punya penghasilan. Tapi kalau sudah punya polis tadi, aman. Sementara itu di cover sampai S1. Kalau Anda magangnya di mana sekarang? Saya di LPS, Pak, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, di situ kita ada proteksi
polis asuransi. Nanti dilihat ya. Masih mau dijalankan sih Pak, masih tahun depan rencananya. Nah itu berarti nanti kan dilihat bahwa ini beli polis ini akan aman ya, karena besok akan diproteksi oleh LPS. Kalau perusahaannya bangkrut, tetap aja kita menikmati hasilnya kan itu. Memang yang sekarang khawatir kan asuransi pendidikan itu khawatir. Di tahun lalu kan beberapa tahun yang lalu itu kan banyak yang mengalami gagal bayar kan, karena perusahaannya bangkrut. Jadi dia rugi, makanya asuransi pendidikan belum begitu ini karena khawatir, karena itu kan akan menikmatinya di masa depan kan, pada saatnya anaknya kuliah perusahaannya sudah nggak mampu bayar misalnya. Jadi, silakan dimasuk kalau Anda memang milih tema ini sebagai ini, nanti ke konteks ekonominya dan khususnya ke konteks aktuarianya ya nanti di. Baik Pak. Ini berarti baru yang minggu ini yang minggu 2 Anda sudah masuk yang minggu 1. Iya Pak. Kalau satu variabel mestinya masih yang minggu 1 ya Pak di. Oh iya Pak. Ya nggak apa, jadi ada karena di minggu 1 itu baru perkenalan pertama dengan khususnya regresi ini. Ini kayaknya masih minggu. Tapi tadi anaknya di minggu kedua. Tapi dapat lihat minggu 1-nya Anda apa berarti itu? Minggu 1 saya juga iya sih Pak, satu variabel, cuman ini datanya dari buku Pak, dari tabel buku gitu, buku referensi. Jadi karena memang di minggu 1 kita masih belum ketat ke asumsi, tapi pada saat sudah masuk minggu kedua ini, nanti terus multiple regression-nya, multiple prediktor itu. Nah ini, ya oke, nanti yang tugas 1, coba mungkin kalau Anda malah, kalau tadi kan dari buku, coba diinikan boleh dari sisi ekonomi, dari sisi yang ini. Sebenarnya kita membayar kayak beli polis asuransi pendidikan itu hal yang secara ekonomi menguntungkan enggak gitu. Oh, berarti lebih ke teori ya Pak kalau kayak gitu? Enggak, jadi kan ada data saya bayar sekian akan dapatkan, Anda secara regresi kan bisa dibikin ininya kan, modelnya, model ekonometrinya kan. Kan saya keluar uang ini, terus akan dapat uangnya di mana kan bisa gunakan sudah itu kan secara ekonometri kan bisa dilihat. Karena kita ada keluar, ada masuk kan. Dan pada saatnya dapat masih di masa depan. Nah, jaminannya apa? Secara statistik kan ini, karena konteksnya ini di ekonomi kan statistik. Jadi data itu akan berdasarkan nggak pendidikan memang semakin. Ini kan kisah yang pernah terjadi waktu ada orang beli asuransi pendidikan pada saat UGM UKT-nya masih 54.000. Bayangin dia waktu beli anaknya lahir, waktu UGM SPP-nya 5. Nah akhirnya dia membeli dengan polis kalau saya seharga waktu kuliah nanti hanya 100.000. Dikiranya inflasi cuma jadi 100. Pada saat anaknya kuliah ternyata sudah berapa jutaan. Jadi karena waktu anaknya lahir kan berarti masih akan kuliahnya 18 tahun kemudian. Nah, nggak nyangka inflasi pendidikan kan tinggi sekali kan itu. Iya, Pak. Di tahun 80-an, karena dia lahir di tahun 80-an lah salah itu, dibelikan polis. Waktu itu tahun 80-an masih 54.000. Pada saatnya anak kuliah itu berarti hampir 20 tahun kemudian kan kita tahun 2000-an itu. Dan jutaan kan. Nah, inilah maksud saya kalau Anda bisa dengan bahasa ini boleh untuk cerita yang di bagaimana namanya apa itu melihat biaya pendidikan lah itu. Nah, kalau supaya nggak dari ini kan tadi ada dari buku kan, yang mungkin dari itu kan bisa kan Anda dapat data pendidikan kan dari tahun ke tahun. Bisa Pak, tapi ya, mungkin kalau misalnya kayak dari gitu. Dari BPS apa ya kalau kayak gitu ya biaya pendidikan apa di mana dapat. Intinya gini, betapa seberapa sih inflasi di pendidikan. Kalau kayak harga beras kan kita bisa dapat kan di BPS. Iya. Bahwa bagaimana harga untuk pendidikan tadi. Jadi supaya kita hati-hati pada saat mau bikin beli polis pendidikan harus dilihat bahwa diproyeksi ke depannya akan nutup enggak. Kalau nggak nutup kan ya sama saja bikin pusing lagi kan nanti. Iya Pak. Pak saya izin tanya, berarti kalau misalnya tadi kan data saya kan di US dollar ya Pak, itu bisa langsung dikonversi ke rupiah aja karena nanti misalnya saya pakai datanya tuh ngambil dari BPS misalnya yang kayak uang pendidikan, atau saya harus nyari data yang US dollar juga Pak? Ya, jadi saya kira
kalau saya lebih prefer memang data Indonesia kalau bisa, karena kita ingin membahas diri kita sendiri itu loh Indonesia. Jadi Baik. kalau yang indeks luar negeri saya minta pindah ke indeks dalam negeri yang IHSG misalnya. Nah, ini juga Anda bisa bawalah ke dunia pendidikan kita. Karena kita ingin lihat bagaimana secara ekonometrik ini untuk urusan pendidikan itu seperti apa itu. Ya nanti di-convert ke, saya kira BPS datanya ada kok, bisa dilihat itu. Nah nanti sekalian kalau ada sisi aktuarianya tadi kaitannya dengan asuransi pendidikan ya. Iya. Cari datanya itu. Nanti bisa untuk tugas minggu ketiga sambil yang ringannya tadi untuk menutup minggu ke-1. Ya, Baik, Pak. karena minggu ketiga kan sudah nambah lagi ini. Sudah. Yang harusnya minggu ini kan yang tugas minggu 3. Iya. Oke, saya kira sudah cukup untuk baik. Jadi, Baik, Pak. Terima kasih. Yang minggu 3 belum. Yang minggu 3 saya belum, Pak. Padahal sebenarnya kalau Anda lagi di LPS, walaupun mungkin nggak boleh menggunakan datanya LPS, tapi yang related ke dunia LPS. Anda di bagian apa? Saya di surveillance asuransi, Pak. Nah, ada data nggak yang boleh dipakai? Sepertinya confidential sih, Pak. Nggak, makanya maksud saya kalau enggak, Anda cari yang nggak mirip di dunia luar sana gitu. Jadi artinya gini, supaya karena memang yang sayang di Indonesia Bapak senangnya rahasia. Rahasia itu tinggal dihapus ID-nya. Pokoknya sudah nggak ada rahasia. Wong itu ya seperti ini apa tadi ada tentang survei apa? Jadi datanya surveillance asuransi. Datanya tentang apa? Kayak apa datanya coba? Lebih ke ini sih Pak, kalau misalnya di saya itu lebih ke gimana, apakah perusahaan asuransi itu nanti bisa di cover atau kayak dilimpahkan ketika nanti bermasalah gitu loh Pak ke LPS. Nah itu kan berarti penting kan, ekonometri kan? Itu kan sudah harusnya dipikirkan sejak zaman kenapa asuransi pendidikan nggak laku banget, karena pada takut. Nggak ada jaminan masa depan pada saatnya anak saya kuliah, ternyata perusahaannya bangkrut. Nah kan nggak enak, karena kita bayar preminya sampai usia SMA. Nah itu kan lama banget kalau sejak anaknya lahir sampai SMA kan berarti hampir 11 tahun bayar premi itu. Nah inilah yang itu dari sisi bisnisnya harus dipikirkan, mungkin diperpendek cukup selama berapa. Nah ini juga tadi coverage-nya LPS mungkin untuk jaminan baru akan dilaksanakan kan tahun depan ya tadi yang jaminan. Iya Pak, rencananya baru kepesertaan ke asuransinya tahun depan. Nah mungkin kalau bisa malah Anda gini aja, berarti dari BPS kan ada data tentang ini perusahaan-perusahaan pada gagal bayar itu. Yang alami entah itu laporan keuangannya atau apa, mungkin ada dari sisi itu ekonometrinya nanti dilihat profil kayak apa, terus yang pernah mengalami gagal bayar itu. Profilnya seperti apa gitu ya Pak? Jadi ada kaitan LPS tapi tidak pakai data LPS. Kalau LPS nggak boleh dipakai datanya ya. Tapi yang related ke situ. Jadi LPS harus memperhitungkan resiko menanggung itu. Besok kan harus kalau ada apa-apa LPS yang jamin kan. Akhirnya yang menemukan angka seperti bank itu kan 2M yang berani ditanggung. Nah kalau untuk asuransi kemampuannya sampai berapa sih LPS itu? Karena kan resikonya besar kan, nanggung gagal bayar sebenarnya. Kalau bisa ada malah untuk ekonometri ini lebih terkait itu nanti saatnya Anda ingin skripsi itu sudah siap untuk skripsi malah. Karena baik Pak, nanti coba saya elaborasi. Saya itu ini penting sekali ya, karena Indonesia apa serba nggak siap gitu. Saya kadang sayang sekali kan datanya ada, tapi semua rahasia, tidak boleh diolah, nggak ada yang ngolah, tapi akibatnya bencana keuangan datang terus dari waktu ke waktu. Barusan kan bencana di HSG kan, direkturnya harus mundur kan itu. Nanti bisa juga di LPS ada bencana. Tiba kemampuan menutupnya sudah ada atau di. Oke, saya kira cukup, nanti silakan untuk tugas berikutnya. Tugas itu ada manfaatnya ya, jadi tidak asal untuk tugas kita ada. Oke. Terima kasih. Belum? Ya, oke, makasih. Harun udah siap belum? Halo Harun? Belum Pak, baru masukin ke artikel. Ya oke.
Berarti yang berikutnya dulu nih saya akan Naufal sudah ada belum? Belum ada Naufal. Oh ada, udah. Naufal, ini minggu kedua Anda belum masih merah ya? Oh, saya minggu kedua belum ngisi, Pak. Ya oke, sedangkan isi minggu ketiga sudah siap belum? Minggu ketiga saya kemarin melanjutkan yang bab 5 itu, Pak. Nah, Anda tentang pendidikan, harapan saya tadi yang saya omongkan dengan siapa? Daninta tadi ya. Jadi Anda walaupun saya tapi kajiannya harapan saya kalau Anda kan tentang pendidikan kan, ingat investasi pendidikan itu kan penting tadi kan. Terus juga sebenarnya kalau dari sisi statistik bisa dilihat, benar nggak sih orang pendidikannya makin tinggi, upahnya makin tinggi? Nah itu kan penting kan. Sudah dewasa keluar uang banyak, tetap aja. Itu kan kisah-kisah kemarin yang sempat Anda mungkin pantau itu kan. Ada dokter yang driver online jadi bikin viral kan. Nah nanti banyak juga yang sarjana akhirnya juga di situ yang nah itu apakah sudah layak upahnya misalnya. Nah ini karena kaitan tadi yang tentang arah upah. Kalau yang Anda kan masih dari investasi pendidikannya kan, tapi pendidikan kan biayanya mahal kan sekarang. Nah ini yang saya kan dari sisi yang Anda nanti melihatnya itu. Sudah siap belum minggu 3? Pak, mohon maaf untuk Ya, yang minggu 3 karena laptop saya dari kemarin terkendala chargernya konslet, jadi kemarin mati. Saya baru mengerjakannya di collab, Pak. Kalau misal saya oke. share screen collabnya dari HP bagaimana, Pak? Ya kan mungkin saya tunda dulu biar Baik. saya yang lain dulu karena nanti agak lambat. Saya inginnya yang berupa slide karena biar cepat. Karena saya inginnya setiap ini kepura berapa kita ini 11 bisa tampil semua ya. Jadi yang akan lambat saya tunda dulu. Ya. Ya oke, berikutnya ini saya tandai karena gini lah, kalau kerja cloud sebenarnya Anda dimanapun bisa kerja ya. Taruhlah itu di komputer umum ya, karena Anda tinggal login ke Overleaf, collab juga cloud. Kalau saya itu gangguan laptop saya ini kerja di HP pun bisa Anda itu. Jadi ngerunning collab di HP itu bisa loh ya, karena dia mengandalkan cloud computation itu, nggak ada. Oke, sekarang yang siapa nih kita? Kita ada nggak nih kita? Kayaknya nggak ada. Ini juga Danita tahu nih kita kemana ini. Sepertinya lagi di Jogja juga, Pak. Cuman saya kurang tahu kalau sekarang lagi di mana. Makanya nggak magang kan harusnya dia ini. Baru mau mulai sih, Pak, setahu saya. Iya. Jadi makanya kalau yang magang sebenarnya saya harapkan yang ikut kan pemain beberapa saya izinkan orang yang magang ikut kuliah saya, memang harapan saya kuliah saya bermanfaat untuk magangnya. Jangan kebalik jadi beban itu. Karena apa? Di magang mesti ditugasi apa? Kadang analisisnya selalu deskriptif, sederhana sekali. Kadang sayang itu. Ya kayak Anda sekarang kan lagi ngerjakan sesuatu kan itu, mesti pakai statistik yang sederhana kan? Kan Iya, sayang. Pak. Betul. Itu yang saya sayangkan Indonesia kadang gitu. Kita punya orang pintar-pintar tapi suruh kerjanya pakai yang paling sederhana. Akibatnya kesimpulannya tidak tepat sasaran kan. Maka banyak kebijakan yang akhirnya jadi misleading kan. Nah itulah yang saya harapkan sebenarnya. Ini beberapa kemarin yang berhasil magang sekarang untuk skripsi, bagus sekali itu. Malah akhirnya diambil oleh perusahaannya, dia senang sekali perusahaannya kan. Ini yang kemarin juga akhirnya lulusnya juga cepat. Nah itu yang saya harapkan dari kuliah ini nanti lanjut kalau yang lagi magang jadi skripsi langsung dipakai untuk skripsi, wah enak sekali jadi cepat lulusnya itu. Itu kan menyangkut tadi ya karena sekolah kan bayar itu. Kecuali pakai beasiswa mungkin lain ya gitu. Oke, terus ini saya cari yang merah dulu ini. Reza ada nggak Reza? Ada, Pak. Ini yang minggu 2 masih merah apa Anda? Ya, minggu 2 saya belum, Pak. Oke, silahkan sekarang tampil minggu 2 dulu. Kalau bisa sama minggu 3 ya, 2 sekalian biar nggak ada merahnya. Minggu 3-nya kebetulan Ya, masih belum, Pak. Nanti oke. mungkin minggu 2 dulu ya. Kita minggu 2 dulu. Minggu 3-nya masih merah ya. Karena ini pokoknya harus kerja cepat. Latihan hidup dalam tekanan kayak di dunia kerja nanti ya.
Oke, silakan Reza. Apakah sudah masuk, Pak? Oke, sudah ya, silakan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas minggu kedua, di mana di sini dengan judul pengaruh pengangguran dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk latar belakangnya secara teori, kemiskinan masih menjadi permasalahan ekonomi yang penting di Indonesia, termasuk di Provinsi DIY. Meskipun dikenal sebagai daerah pendidikan dan pariwisata, tingkat kemiskinan di DIY masih relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi jumlah penduduk miskin adalah tingkat pengangguran. Secara teori, meningkatnya pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan. Selain itu, tingkat pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pengangguran dan rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin di daerah istimewa. Kita menggunakan model regresi linear berganda. Untuk teorinya menggunakan labor market teori di mana jika pengangguran naik, pendapatan akan menurun dan angka kemiskinan akan menjadi naik. Dan human capital teori di mana jika pendidikan naik, produktivitas akan ikut naik, pendapatan juga akan ikut naik, dan kemiskinan akan turun. Lalu untuk datanya sendiri, menggunakan data dari BPS dari periode 2010 hingga 2025 untuk X1-nya pengangguran, X2-nya rata-rata lama sekolah, dan Y-nya kemiskinan. Untuk metodologinya, modelnya menggunakan YT sama dengan beta 0, beta 1 X1T, ditambah beta 2 X2T, dan epsilon T. Lalu untuk teknik analisis datanya, ada analisis deskripsi visualisasi data, scatter plot, lalu estimasi parameter regresi menggunakan metode OLS, lalu ada uji signifikansi parsial, uji simultan, dan uji asumsi. Untuk metodologi kriteria pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikasi 5%. Keputusan pengujian didasarkan pada nilai p-value dengan kriteria sebagai berikut. Jika p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Jika p-value lebih dari 0,0, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Untuk hasil dan pembahasannya, dari linearitas tingkat pengangguran, di sini terlihat dari scatter plotnya, hubungannya antara tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan linear positif dengan penyebaran data relatif lebar. Tidak terlihat pola non-linear yang sistematis sehingga model regresi linear masih layak digunakan. Lalu untuk rata lama sekolahnya juga masih sama, layak digunakan. Lalu untuk modelnya diperoleh ini sama dengan 1204,509 ditambah 4,285 X1 dikurangi 78,335 X2 berdasarkan hasil estimasi. Dengan Y-nya, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran rata-rata sekolah. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 4,285 satuan. Sementara itu, setiap kenaikan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 78,335. Lalu untuk uji parsialnya diperoleh nilai T sebesar 0,610 dengan p-value sebesar 0,552. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Lalu untuk yang rata-rata lama sekolah diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Lalu untuk uji simultannya diperoleh nilai p-value sebesar 1,54 dikali 10 pangkat minus 5, di mana model regresi secara simultan signifikan dalam menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin. Lalu diperoleh koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,818, di mana variasi jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pengangguran dan rata-rata lama sekolah, sedangkan sisanya sebesar 18,2
dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Untuk nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,7 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Lalu untuk asumsi normalitasnya, berdasarkan uji Jargo-Bera diperoleh nilai probabilitas besar 0,931 yang lebih besar dari 0,05, maka residual berdiskusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Lalu untuk autokorelasinya dilihat dari nilai Darwin-Watson sebesar 1,583, di mana nilai ini mendekati 2 sehingga tidak terdapat indikasi autokorelasi yang serius. Dengan demikian asumsi tidak adanya autokorelasi terpenuhi. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Hasil ini menunjukkan nilai LM test p-value sebesar 0,886 dan f-test p-value sebesar 0,906. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Dengan demikian model tidak mengandung heteroskedastisitas dan asumsi ini terpenuhi. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil estimasi regresi linear pengetahuan dapat disimpulkan bahwa secara simultan tingkat pengangguran dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F sebesar 29,26 dengan probabilitas 1,54 dikali 10 pangkat minus 5 atau kurang dari 0,05. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,818 dan adjusted R square sebesar 0,790 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat, yaitu sebesar 81,8% variasi jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model. Secara parsial, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin karena memiliki p-value yang lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan p-value sebesar 0,00. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 78,335 satuan. Hasil pengujian asumsi menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, tidak terdapat autokorelasi yang serius, dan tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi dan layak digunakan. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan yang dipresentasikan oleh rata-rata lama sekolah memiliki peran yang lebih kuat dalam menekan tingkat kemiskinan dibandingkan tingkat pengangguran dalam model ini. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan akses pendidikan dapat menjadi strategi yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk linknya ada di sini dan referensinya juga. Sekian dari saya. Oke, untuk kesimpulannya ya tolong diperbaiki yang informatif ya. Coba lihat kesimpulan Anda. Jangan ini dulu ke kesimpulan Anda. Ini kesimpulannya tolong diperbaiki ya untuk yang nanti yang putaran minggu berikutnya lagi. Kesimpulan teori dulu ya. Jadi metodologinya tadi asumsi-asumsi terpenuhi semua enggak itu. Itu saya kesimpulan secara statistik. Kesimpulan kedua adalah dari sisi hasil analisis statistiknya tadi. Jadi mana yang signifikan, mana yang enggak tadi ya. Terus kesimpulan yang berikutnya terkait hasil kerjaanmu ini bermanfaat untuk siapa? Misalnya Anda mau ngasih rekomendasi, itu misalnya urusan kemiskinan itu kementerian apa? Urusan kemiskinan, tanggung jawabnya siapa? Urusan kemiskinan? Anda tahu? Kementerian ini Ya nanti ekonomi. cari tahu. Kalau Ekonomi. belum tahu, cari tahu ya. Terus yang terkait apa tadi? Pengangguran. Itu kementerian apa? Tenaga kerja mungkin. Oke. Terus yang terkait pendidikan. Pendidikan. Nah, itu kan lama pendidikan tadi, rata-rata pendidikan itu bisa menekan kemiskinan kan? Iya. Nah, berarti kalau banyak yang sekolahnya putus sekolah cepat itu akan menciptakan kemiskinan kira-kira tadi ya kalau hasil penelitian Iya, Anda Pak. penelitian kan. Jadi dari situlah maka direkomendasikan apa? Nah, salah satunya ini yang mungkin juga masih kadang ada pro kontra, namanya sekolah rakyat. Itu kan untuk orang-orang miskin biasa makan dijamin segalanya supaya mereka nggak putus sekolah itu. Karena kalau dengan sekolah yang selama ini berjalan, banyak yang masih kelas 2 SD, 3 SD, lama-lama keluar dia karena tidak
diasramakan dan dia lama-lama tergoda temennya kan. Mungkin ada yang karena kemiskinannya akhirnya mereka malah ikut bantu orang tuanya kan. Ada yang ngamen lah, ada yang apa. Nah, itu coba nanti Anda pertajam karena memang harapan saya dari kuliah saya itu ya Anda memberi manfaat lah bagi apa ya, mikirlah secara serius itu loh untuk kepentingan. Nah, tadi ada variabelnya apa? Pengangguran, pendidikan, Rata-rata lama sekolah, Pak. rata sekolah kan pendidikan. Terus Ya, urusan pengangguran tadi ya, kaitannya dengan kemiskinan ya. Iya, iya, 3 variabel tadi melibatkan 3 kementerian kan tadi. iya, Ya kan, ada pendidikan, ada tenaga kerja itu tadi, terus ada. Nah, itulah jadi ekonomi. kerjaan Anda ini kan untuk melihat lintas kementerian kan. Jadi apa outputnya karena kan ternyata untuk ngurusi kemiskinan harus ada tadi ya aspek walaupun pengangguran katanya nggak signifikan ya menurut Anda ya tadi ya. Iya. Iya, Pak. Ya. Di Oke, sini nanti tidak signifikan. apa gara-gara nganggur tidak bikin jadi miskin gitu ya. Banyak yang nganggur. Ya oke, kamu nanti ada kan berjalan mungkin tambah datanya kalau ada memang ini datanya berapa? 4 tahun apa ya tadi Anda ya? 2010 sampai 2025, Pak, 15 tahun. 15 tahun ya sudah lumayan. Nah, maka nanti kalau ada kan ini akan nanti teori akan berlanjut terus nambah kemarin sudah saya tambah sampai berapa yang kemarin kan 2 berapa ya DLK-nya. Nanti maka tolong perhatikan terus upgrade terus riset Anda kalau Anda memang concern ke sini. Mungkin bisa juga nambah kementerian lain itu. Yang terkait nggak taunya urusan kesehatan juga ikut menimbulkan kemiskinan itu banyak orang nggak sehat jadi banyak yang miskin atau kebalikannya miskin bikin badan nggak sehat itu kan salah satu aja nanti tapi kalau ada referensi tadi kayaknya referensinya apa aja coba saya lihat ada referensi Ini, Pak. ya referensinya tentang apa aja nih yang Anda ambil itu Sama, Pak. oh jadi ada, Tentang hanya ini ada yang meriset tentang ini Anda coba, nah kalau yang seperti ini, tolong boleh Anda komparasikan hasil riset Anda dengan hasil risetnya si Monia ini. Monia menyimpulkan iya. apa? Apakah rata-rata pendidikan sama ini pengaruhi kemiskinan? Nah, nanti malah dibikin tabel komparasinya ya. Ini karyanya si Monia, ini karyanya Anda. Nah, di Monia ngecek nggak asumsi-asumsinya? Ini kalau saya lihat ini dari sekolahnya apa tadi? Coba lihat sekolahnya. Nggak lihat tadi penulisnya, sekolahnya apa itu? Ekonomi apa statistik? Ekonomi. Fakultas ekonomi kan? Nah, Ya. nanti coba ini berbackground statistik sama berbackground ekonomi, menganalisis hal yang sama ya. Bagaimana kedisiplinan karena di sini sama-sama menggunakan statistik, mungkin ada statistik yang sederhana, apa statistik yang sudah lebih lanjut misalnya. Nah, tolong kalau yang bersumber kayak gini dikomparasikan ya hasilnya ya di kesimpulannya ya. Ini kesimpulannya si siapa? Monia, ini kesimpulan Anda itu. Juga sama struktur tadi, penggunaan metodologinya, disiplin enggak, memperhatikan aspek asumsinya misalnya itu. Ya, oke, yang kayak gini nanti tolong yang lainnya kalau yang melakukan hal yang sama bersumber dari suatu jurnal, datanya berarti Anda ambil dari ini ya, dari BPS, Pak. Oh, dari BPS. Tapi datanya sama enggak dengan Monia ini? Berbeda, Pak. Beda. Karena tahunnya dia ngambilnya beda juga. Ya oke, berarti kan beda tahun, beda ini kesimpulannya gimana? Ini kesimpulan secara ekonominya ya jadinya, secara ekonomi. Kalau kesimpulan statistiknya adalah checking asumsinya ya. Di Monia ini sudah gunakannya kan juga mungkin tool statistiknya sama ya, regresi ya. Iya. Iya. Nah, asumsinya dicek enggak dia waktu ngerjakan ini itu. Ya. Ya oke, nanti silakan yang seperti ini dikritisi itu ya. Nanti supaya kita dapat belajar dari apa yang sudah ini realita di dunia jurnal ekonomi kan di sini. Ya oke, untuk Reza saya kira udah cukup. Terima kasih. Ini berikutnya saya akan kejar dulu ke yang merah minggu 2 terus Raditya. Adakah Raditya? Saya, Pak. Raditya sekalian minggu kedua juga belum ada minggu kedua. Kedua belum, Pak. Oke, minggu ketiga sudah siap belum? Nanti 2 sekalian. Minggu ketiga belum juga, Pak. Belum, ya oke, minggu kedua dulu. Ini minggu ketiganya saya tandai masih merah. Tadi kalau
Oh, Reza juga sama ya. Ya udah, untuk berarti tampilkan yang minggu kedua dulu. Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah ya, silahkan. Baik, untuk saya di sini judulnya analisis pengaruh PDRB dan IPM terhadap pengeluaran per kapita. Di sini saya melanjutkan dari yang sebelumnya simple linear, hanya PDRB terhadap pengeluaran saja, terus saya di sini menambahkan IPM sebagai variabel independen tambahannya. Di sini latar belakangnya, tingkat pengeluaran per kapita merupakan indikator kunci kesejahteraan rumah tangga secara real. Pertumbuhan ekonomi di sini PDRB sering dianggap sebagai pendorong utama konsumsi. Namun juga kualitas manusia atau indeks pembangunan manusia IPM juga berperan krusial. Pertanyaan penelitian, sejauh mana kapasitas ekonomi daerah dan pembangunan manusia mampu menjelaskan variasi kesejahteraan antar provinsi. Di sini variabel dependennya atau Y-nya adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dalam rupiah, baik nilai rata-rata biaya konsumsi makanan dan juga yang non-makanan dijumlahkan. Untuk variabel independennya ada PDRB HDAB sebagai X1. Di sini merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa pada harga berlaku dalam satuan miliar rupiah. Lalu indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai X2. Di sini yaitu ukuran capaian pembangunan manusianya. Lalu untuk spesifikasi modelnya menggunakan OLS masih linear. Lalu untuk uji asumsi klasiknya, di sini normalitasnya 0,09 p-value-nya yang menyimpulkan bahwa data normal, data residu normal, residu berdistribusi normal. Artinya asumsi normalitas di sini terpenuhi sehingga estimasi parameter dapat diuji menggunakan uji T dan uji F secara valid, terutama pada ukuran sampel terbatas. Lalu untuk efisiensi estimatornya atau heteroskedastisitas, uji Breusch-Pagan menghasilkan p-value sebesar 0,0132 yang kurang dari alfanya 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat heteroskedastisitas atau variance error yang tidak konstan antar observasi. Sini implikasinya koefisien OLS tetap unbiased dan konsisten, tetapi standar error menjadi tidak efisien atau bias dalam estimasi variance. Untuk solusinya menggunakan robust standar atau transformasi variabel, tapi belum dilakukan untuk analisis ini. Lalu untuk autokorelasinya, nilai Durbin-Watson-nya 1,2895. Ini cukup jauh di bawah 2, artinya terdapat indikasi autokorelasi yang positif. Artinya error antar observasi tidak sepenuhnya independen. Standar error juga kembali menjadi tidak efisien. Lalu pada data spasial atau lintas wilayah, ini bisa mencerminkan adanya keterkaitan struktural antar unit atau spillover effect. Lalu untuk multikolinearitasnya di sini juga nilai VAF-nya jauh di bawah 10, jadi tidak ada multikolinearitas dalam model.
Di sini untuk visualisasi regresinya untuk yang aktual versus predicted values-nya. Model regresi di sini memiliki R-square sebesar 68%. Ini menunjukkan bahwa kombinasi PDRB dan IPM mampu menjelaskan 68,6% variasi pengeluarannya. Titik-titik biru yang berkumpul di sekitar garis merah putus-putus menunjukkan model memiliki akurasi yang cukup baik. Adanya tren positif. Ini untuk koefisien regresinya. Artinya efek PDRB di sini kenaikan 1 miliar PDRB meningkatkan pengeluaran sebesar Rp3,35. Dan kenaikan 1 poin IPM atau 1 indeks IPM di sini memberikan kontribusi kenaikan pengeluaran sebesar 21.000. Goodness of it-nya hanya dilihat dari R-square-nya di sini 68,6%. Untuk kesimpulannya, seperti tadi, model mampu menjelaskan 68,6% variasi pengeluaran per kapita di 34 provinsi di Indonesia. Untuk signifikansinya, PDRB dan IPM keduanya kurang dari alfa 0,05. Untuk kualitas modelnya atau uji asumsinya, model memenuhi asumsi normalitas dan bebas multikolinearitas, tapi adanya gejala heteroskedastisitas. Di sini p-value-nya 0,0132 mencerminkan ketimpangan skala ekonomi antar wilayah yang merupakan karakteristik struktural data regional di Indonesia. Kesimpulan intinya, PDRB meningkatkan daya beli, namun investasi pada kualitas manusia atau IPM merupakan daya leverage nominal yang lebih besar terhadap standar hidup di masyarakat, atau di sini diukur dari pengeluarannya. Lalu untuk implikasi kebijakannya, yang pertama investasi modal manusia. Mengingat koefisien IPM yang sangat tinggi, peningkatan standar pendidikan dan kesehatan adalah cara yang paling efektif untuk menaikkan kesejahteraan. Lalu untuk mitigasi ketimpangannya, heteroskedastisitas yang ditemukan menuntut kebijakan khusus bagi daerah dengan PDRB rendah agar standar pengeluaran minimum tetap terjaga. Sekian, Pak. Oke, jangan ditutup dulu. Nah, yang pas di sini, jadi kalau ada heteros dilanggar, itu apa yang dilakukan ini secara statistiknya. Ini kan tadi di implikasi kebijakan apa ya Anda tadi ya? Iya. Iya, Pak. Jadi ada heteros dilanggar ya. Iya, Pak. Ini di sini Oke, jadi kesimpulannya. makanya nanti di kesimpulannya tolong saya ingatkan lagi untuk yang minggu berikutnya adalah kesimpulan secara metode statistiknya dulu ya. Pelanggarannya apa gitu. Nah, nanti dari situ baru terus terkait kesimpulan secara datanya ya. Jadi data tentang apa tadi, dan ini kayaknya ini ada kan akhirnya arahnya ke rekomendasi apa yang dilakukan ya. Ini pertama kan terkait statistiknya dulu, metodenya jadi ya. Jadi pelanggarannya di situ harus diapain itu untuk ngurusnya itu. Terus yang implikasi ini sudah bagus, Anda jadi ngaitkan yang bawah ini, ke bawah sekarang. Ini yang terkait dengan data Anda kan, jadi tentang IPM itu penting. Jadi tadi kan sempat saya nyinggung pendidikan, ada kesehatan. Nah, sudah diwakili oleh indeks pembangunan manusia, ini sudah mencakup kesehatan dan pendidikan. Nah, harusnya teori tentang IPM-nya dikeluarkan ya. Anda tahu rumus IPM? Sudah tahu belum? Ngitung IPM kayak apa? Belum. Tepatnya belum hafal, Pak. Nah, ya nggak usah dihafalin, zaman sekarang kok hafal, nggak perlu. Jadi zaman sekarang tuh nggak perlu hafal. Karena apa? Kita tinggal ketikkan di searching engine atau apa, sudah dapat IPM itu apa sih? Supaya Anda memahami IPM itu apa, ngitungnya gimana ngitung IPM. Nah, seperti itu aja. Terus PDRB, Anda tahu apa itu PDRB? Domestik bruto, Pak. Nah, cara ngitungnya tahu?
Nggak tahu juga juga. belum. Kembali lagi, Anda punya teman AI, tanya aja sih, gimana ngitung PDRB. Supaya apa yang Anda kerjakan ini, Anda semakin paham. Karena target orang kuliah bagi saya itu paham, bukan menghafal ya. Nggak hafal, nggak apa-apa, yang penting paham. Paham kenapa IPM dan PDRB menurut Anda mempengaruhi apa tadi? Pengeluaran Pengeluaran. per kapita. Nah, itulah. Itu Anda berdasar dari mana itu? Kok jadi Anda punya ide bahwa IPM PDRB mempengaruhi ke pengeluaran? Kalau tadi kan ada yang berdasar di papernya siapa kan? Ya kan? Kalau ini Iya. berdasar dari suatu papernya orang apa enggak? Enggak. Ini sih Pak, brainstorm sendiri aja kira-kira untuk Ya oke. Ya kalau me- memang jadi dasar logikanya apalah? Jadi kenapa Anda menghubungkan IPM dengan PDRB terhadap pengeluaran? Mesti harus ada referensi. Referensi entah itu intuisi, intuitif, itu tadi kan ada katanya brainstorming sendiri kan berarti intuitif di diri Anda sendiri kan. Jadi ya boleh nggak apa-apa misalnya, tapi semakin ada dari orang dulu, ada orang berpendapat ini. Nah itulah tadi keluar papernya Sopo tadi yang kemiskinan tadi. Nah Anda ikut bermain di situ itu. Anda lihat kan di dunia ini banyak orang berbeda pendapat kan, urusan apa aja ya beda Pak. pendapat kan. Nah itulah. Tapi yang kita kalau mau ikut andil ya datalah yang harusnya supaya bicara itu. Nah itulah statistik jadi berguna di sini supaya kita bisa ikut andil berbicara lebih rasional berdasar data ya. Tidak berdasar apa? Intuitif itu apa ya nanti dalam konteks itu. Ya oke, silakan nanti untuk yang minggu berikutnya naikkan levelnya tadi ya di metodologinya, tolong dicek kalau ada pelanggaran apa yang harus dilakukan walaupun belum harus dilakukan ya, karena nanti kan kita masih kuliah minggu ketiga kan. Nanti naik levelnya sampai minggu ke-14, minggu terakhir harapan saya ekonomi Anda sudah lengkap gitu. Tapi yang penting Anda sadari sampai minggu ketiga ini saya melanggarnya apa aja. Terus yang kedua terkait ini, setiap Anda mau mengangkat suatu tema studi kasusnya itu ada rasionalitasnya ya, jadi ada referensi apa yang diinikannya. Ya, oke, saya kira makasih untuk Radit ya tadi ya. Iya, makasih Pak. Kegiatan yang untuk minggu ketiga ini jadi makin numpuk. Memang nggak apa-apa karena memang saya bolehkan pakai AI, maka sebenarnya Anda bisa bekerja cepat. Jadi biarlah yang capek si AI gitu kan. Anda yang penting merangkai pikiran Anda, merangkai proses kerjanya. Kita kayak punya pegawai aja, nyuruh-nyuruh aja itu kan. Tapi Anda merangkai semua kerjaannya si AI tadi dengan bagus waktu direpotkan ke saya itu. Karena kan kalau enggak jelas berat. Apalagi Kamis langsung Jumat jadi itu nggak mungkin kalau nggak melibatin AI kan. Wah ini soal gimana mau ngetiknya aja tadi Anda harus butuh ini kan. Apakah nyuruh AI lagi, belum tentu. AI juga kadang ngasihnya kan sarannya kayak gitu. Nah, Anda masih ada effort di situ. Inilah untuk membiasakan Anda bagaimana menggunakan teknologi terkini untuk kecepatan kerja ya. Tapi jangan lupa tetap pengetahuan statistiknya tadi untuk supaya Anda hati-hati waktu menggunakan alat statistik. Ya oke, saya kira sudah untuk Radit. Terus tadi Rafli, ini Rafli yang minggu. Rafli ada nggak Rafli? Nggak ada Rafli. Ada Pak. Ya oke Rafli, yang minggu kedua Anda belum ya? Kemarin belum sempat dapat giliran Pak. Oh ya oke, sekarang berarti tampilkan sama minggu ketiga siap nggak? Tampil 2. Untuk minggu 3-nya belum. Belum. Ya oke, terlalu minggu kedua. Oke, minggu kedua berarti minggu ketiganya saya kasih tanda merah dulu masih berarti. Oke, silakan minggu keduanya. Yang ketiga saya tandai merah ya di sini. Lama-lama makan menumpuk, makanya AI maksimalkan ya. Ini saya bolehkan pakai AI berarti harus bekerjanya cepat gitu. Memang kalau kita belum biasa nyuruh AI ya masih bisa jadi lambat gitu ya. Manfaatkan teknologi terkini di kuliah saya ini saya bolehkan, tapi dengan bijaksana ya dan seadil-adilnya. Jadi jangan Anda terus ada yang pasrah total nggak paham, tapi nah itu yang nggak saya inginkan. Nyuruh AI tapi paham dengan kerjaannya si AI. Oke, silakan Raffi. Ya.
Baik, untuk minggu kedua, untuk saya mengambil judul analisis pengaruh faktor global terhadap return IHSG. Untuk datanya, untuk variabel independennya bertambah, yaitu indeks S&P 500, lalu ada US 10 years Treasury yield, lalu di sini saya mengambil tiga logam, yaitu gold, silver, dan copper. Kemudian 3 logam itu saya jadikan satu indeks yang bernama metal ETF. Untuk datanya, untuk periodenya ada sedikit perubahan, semakin ke belakang karena ada keterbatasan data pada website Yahoo Finance ya. Untuk hasil regresinya menunjukkan bahwa modelnya signifikan secara simultan, lalu didapatkan nilai F statistik sebesar 15,5, kemudian didapatkan p-value sebesar kurang dari 0,05. Untuk koefisien determinasinya didapatkan R kuadrat sebesar 0,549. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 54,9% variasi return IHSG dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Lalu untuk adjusted R kuadratnya sebesar 0,514. Lalu kemudian dilakukan uji parsial, didapatkan untuk return USD-nya signifikan. Lalu untuk return S&P-nya tidak signifikan, untuk logamnya tidak signifikan, dan perubahan suku bunganya signifikan. Kemudian dilakukan juga uji asumsi. Yang pertama adalah didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,764. Angka ini menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Lalu dilakukan juga uji Jar-Guebera yang mana menghasilkan p-value sebesar 0,712 sehingga residual dianggap berdistribusi normal. Untuk modelnya didapatkan IHSG sama dengan 0,0016 dikurangi 0,9130 dikalikan dengan USD, kemudian ditambahkan dengan 0,1597 dikalikan dengan indeks S&P, ditambah 0,1419 dikalikan dengan indeks metal, ditambahkan lagi dengan 0,0501 dikalikan dengan suku bunga global, ditambah error. Untuk kesimpulannya, pengembangan model dari minggu pertama ke minggu kedua meningkatkan kemampuan penjelasan model terhadap variasi return IHSG. Lalu didapatkan pula kebijakan yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang merupakan faktor utama. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas suku bunga domestik dan inflasi. Yang ketiga, mendorong arus global melalui peningkatan kredibilitas kebijakan ekonomi, stabilitas politik, serta peningkatan kredit negara. Kemudian yang keempat, memperkuat basis investor domestik melalui pengembangan industri keuangan, peningkatan literasi investasi, serta insentif bagi investor retail dan institusi domestik. Kemudian yang kelima, meningkatkan iklim investasi dan kepastian regulasi bagi dunia usaha. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas sektor keuangan dan perbankan. Oke, sekian. Oke. Dari saya. Memang ini untuk yang minggu kedua masih boleh, belum slide ya. Tapi tadi untuk beberapa sumber data juga harus mulai. Jadi untuk minggu ketiga sampai ke depan semua harus berupa slide. Tapi tetap yang report ini juga ada ya, karena menyangkut di sini untuk yang Anda ngeklaim nilai yang
bahwa di bagian pertama 25 poin, 25 poin, 25, 25 itu berat seperti ini ya. Jadi 25 pertama itu dari tata masalahnya beserta datanya ya. Terus yang 25 kedua adalah metodologinya. Jadi Anda pakai apa ini, regresinya pakai apa di metodenya? Masih regresi linear udah multiple ya? Iya, Pak. Ada kan ya di sini ya. Multiple regression. Coba mana metodologinya? Metodenya mana? Persamaan regresinya mana Anda? Nggak nulis ya? Ini model. Ya, oke. Nah ini tapi ditulis dulu dari sisi kalau namanya masih di model itu yang masih ada epsilonnya itu. Oh iya, siap. Nah kalau sudah ada angkanya itu epsilonnya nggak ada ya karena sudah di-estimate. Jadi ini kelihatan sekali Anda jadi statistiknya ART-nya kayaknya lupa itu ya. Kemarin kan diingat kan populasi itu masih ada epsilonnya. Kalau sudah pakai data epsilonnya jadi hilang kan. Iya, Pak. Jadinya nanti residual kalau mau dituliskan. Nah, terus asumsinya di sini tetap ditaruh itu pada saat nulis alfa apa beta 0, beta 1, beta 2, maka epsilonnya normal apa gitu. Nah, itulah nanti cek asumsi-asumsinya. Nah, 25 poin yang berikutnya adalah untuk analisanya. Ada tadi proses estimasi, apakah sampai menguji, sampai ini. Nah, kesimpulannya nanti 25 yang poin kedua itu ada isinya kesimpulan dari sisi statistiknya, metodenya, dilanggarnya asumsi apa aja, terus kesimpulan terkait analisa datanya ya tadi. Tentang apa ini ada tadi? Ada apa? Pengaruh faktor Ya, ini sebagai pengaruh ininya nanti dibahas. Terus akhirnya di situ rekomendasinya apa? Nah, kalau ini direkomendasikan untuk siapa itu? Ini kan terkait apa yang sebagai Y-nya apa? IHSG. Anda yang Y-nya apa ini? Y-nya apa sebagai Y-nya? Oh, ISG, iya Pak. Nah, ini kalau Anda ini kemarin Anda analisis sebelum IHSG ambruk itu dari 9.000 jadi, nah, mungkin Anda jadi menyelamatkan Direktur Bursa Efek ya, yang kemarin harus mundur. Gara-gara IHSG dari 9.000-an sampai terjun ke ini. Seandainya ini benar-benar sebagai apa instrumen penting untuk menganalisis IHSG, rekomendasi Anda senang sekali itu. Oh, ini harus melihat nilai tukarnya, lihat indeks S&P-nya, ngelihat ini. Mungkin Direktur Bursa Efek tidak harus mundur itu. Karena artinya bisa mempertahankan itu. Nah, ini maksud saya gunanya statistik adalah bagaimana melihat kait-mengaitnya urusan IHSG. Karena IHSG itu penting ya. Ini sekarang sudah di 8.000 berapa itu. Merah apa hijau itu tiap hari selalu dipantau itu. Dan kalau turunnya cepat sekali, bisa harus di hold itu. Pasar dihentikan dulu ini, bahaya misalnya. Nah, nanti ini silakan Anda lanjut kalau memang Anda ingin analisis, Anda fokus di IHSG, maka rekomendasi Anda ini untuk Direktur Bursa Efek yang baru itu, dia harus melakukan apa supaya IHSG syukur sampai targetnya Menteri Keuangan adalah 10.000 tahun ini. Menurut Anda rasional enggak misalnya? Nah, ini penting ya. Tapi Anda secara objektif ya, berdasar data, berdasar ini analisis Anda, apakah tahun ini IHSG bisa menembus 10.000. Kalau kemarin kan menembus 9.000 udah yang 2025 kan. Nah, 2026 malah justru turun ini. Padahal ditargetkan naik sampai 10.000. Nah, bisa juga Anda besok langsung diambil jadi staf di Bursa Efek ya. Tugasnya mengendalikan IHSG supaya selalu tumbuh itu, selalu hijau itu. Oke, silakan. Saya kira nanti ini silakan Anda mau berkembang. Yang penting terkait dengan Indonesia ya, supaya kita bermanfaat untuk Indonesia yang masih butuh dipikirkan ya. Oke, saya kira sudah cukup untuk Rafli. Ini berikutnya. Baik, terima kasih. Ya, oke. Ade Aulia ada? Ade Aulia? Oh, enggak ada. Ini berarti minggu ketiga merah ini ya. Hairunisa ada enggak? Hairunisa? Ada Pak, Minggu ketiga udah siap? masih kurang dikit Pak, belum Selainnya siap. sudah jadi? Masih ada yang mau saya tambahin dulu. Ya oke, Belum saya naik selesai. lagi ke atas. Tadi Harun sambil nonton temennya tampil sudah siap belum Harun? Sudah, Pak. Sudah, oke, silakan Harun nih merahnya saya hapus. Silakan Harunisa juga benahi karena nanti
saya masih ada waktu kan. Sekarang Harun tampil minggu ketiga supaya nggak ada yang merah lagi. Gitu. Tadi yang udah tampil silahkan klaim nilainya. Nanti saatnya akan saya yang menilai. Gitu. Sementara ada yang ngeklaim. Nanti akan mulai minggu keempat saya akan langsung yang menilai presentasi Anda. Gitu. Kalau yang belum siap nilainya apa. Gitu. Oke, jadi di sini masih melanjutkan sebelumnya, yaitu analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap IHSG. Cuman kali ini bagian obligasi saya hapus dan saya ganti dengan likuiditas atau money supply M2. Jadi di sini IHSG itu sebagai barometer mencerminkan kesehatan ekonomi dan ekspektasi investor sangat sensitif terhadap variabel moneter. Lalu suku bunga BI rate saya pilih karena kenaikan suku bunga dipandang sebagai sinyal negatif, meningkatkan biaya modal dan menggeser investasi ke deposito yang mengakibatkan harga saham itu jadi turun. Lalu inflasi itu memicu ketidakpastian ekonomi yang menekan daya beli dan profitabilitas. Lalu likuiditas atau M2 itu ekspansi uang beredar secara teori menambah likuiditas yang mengalir ke pasar saham. Lalu kurs ini adalah rupiah ke dolar, yaitu depresiasi rupiah menaikkan beban impor dan memicu capital flight. Lalu tujuan penelitian adalah menganalisis dampak prediktor secara parsial dan simultan terhadap IHSG. Di sini data saya adalah Januari 2023 hingga Desember 2025 karena keterbatasan data pada money supply atau M2. Jadi di data Kemendak itu hanya sampai Desember 2025. Ini datanya saya menggunakan data sekunder dari Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan investing.com. Lalu ini tahapan pertama saya menggunakan OLS, regresi linear berganda. Kemudian saya lakukan dan karena kemudian saya lanjutkan dengan transformasi logaritma dan melihat analisis inferensi komparatif. Jadi di sini pada uji asumsi klasik, sebelum transformasi, normalitas pirowilnya terpenuhi. Lalu homoscedastisitas menggunakan Brious-Pagannya juga terpenuhi. Nah, di sini pada autokorelasi, sebelum transformasi itu nilainya sangat kecil, yaitu 0,5. Setelah transformasi masih memiliki autokorelasi, cuman sudah lebih baik. Nilainya itu 1,475. Dan pada multikolinearitasnya itu sebelum transformasi nilai M2 itu sangat besar, yaitu 9. Tetapi setelah ditransformasi seluruh variabel itu nilainya kurang dari 2. Yang ditransformasi logaritma itu adalah variabel yang nominalnya besar, yaitu IHSG, money supply, dan kurs rupiah dolar. Karena nilai inflasi dan BI rate atau suku bunga itu desimal. Kemudian ini adalah perbandingan hasil analisis regresinya. Kurs yang pada model awal itu negatif, signifikan. Kemudian yang setelah akhir juga sama. Yang berbeda adalah pada model sebelum dan sesudah itu pada variabel BI rate, di mana sebelum dilakukan transformasi nilainya tidak signifikan dan setelah dilakukan transformasi menjadi signifikan. Kemudian yang M2 money supply juga yang sebelum transformasi itu nilainya positif signifikan, sedangkan setelah ditransformasi menjadi negatif tapi tidak signifikan. Lalu untuk uji F-nya kedua modelnya signifikan. Lalu untuk interpretasinya yang logaritma itu kenaikan kurs 1% secara rata-rata menurunkan IHSG 0,93. Ini adalah model inferensi statistik, model log-lead. Di sini saya melakukan uji parsial T untuk setiap variabel yang kurs signifikan negatif, inflasi signifikan positif, BI rate tidak signifikan, dan M2-nya itu signifikan positif.
lalu uji F dan goodness of fit dengan R square-nya 0,60 atau 60% bisa dijelaskan. Lalu uji normalitasnya itu residual terdistribusi normal. Jadi kesimpulan akhirnya, kurs dan BI rate sesuai teori, keduanya konsisten memberikan tekanan negatif pada IHSG, depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga memicu capital flight serta membebani operasional atau modal emiten. Lalu inflasi berbeda dari teori umumnya, inflasi justru berpengaruh positif. Hal ini mengindikasikan fenomena tingkat inflasi stabil kurang dari 4% yang direspon pasar sebagai sinyal pulihnya permintaan, bukan ancaman. Lalu yang kedua itu, ekspansi uang beredar tidak berdampak instan ke IHSG pada pengujian bulanan. Namun secara jangka panjang itu sangat signifikan mendorong IHSG untuk naik. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ya kembali di akhir kesimpulannya juga aspek teorinya tolong direkap lagi ya. Ada pelanggaran asumsi apa, ada ini apa nanti. Oke. Terus tadi Anda Saya di artikel. Gimana? Halo? Yang lengkapnya itu di artikel Pak, yang slide saya sepertinya terlalu ringkas ya. Enggak, kesimpulan kan ringkas bisa kan, cuman ngomong yang dilanggar ini gitu. Oh ya, siap. Jadi maksud saya ini juga sudah jadi kadang pada saat milih suatu slide itu kita kan yang penting apa sih? Salah satu statistik ngelanggar asumsi gitu kan. Kan cuma ngomong semua asumsi tidak ada yang dilanggar. Nah, kan saya nanti kalau nggak percaya saya ngecek artikelnya kan. Tapi kalau ini kan Anda nggak di statement akhir ini kan nggak ngomong itu kan. Jadi oke, itu dulu. Jadi singkat, cuma ngomong bahwa apa. Oke. Terus yang kedua adalah dari sisi analisisnya ya. Ini Anda sudah ini jadi mana sih bahwa ini kurs dan BI rate sesuai teori BI berarti. Nah ini kata side ini sebenarnya akan bagus itu memang men-cite ke suatu literatur ya. Ini side 100 benar men-cite teori tentang kurs dan BI rate. Ada enggak? Belum Pak, belum saya perbaiki bagian ini. Nah, biasa kayak gini. Jadi Anda nggak perlu download cuman ini loh tentang kurs dan BI rate. Anda ngeklaim sesuai teori, ini loh teori yang orang yang pernah meriset BI rate dan kurs kaitannya dengan IHSG ya tadi ya. Terus inflasi ini. Nah, ini kesimpulan secara namanya sudah ke ininya ya, kontekstualnya ya. Karena Anda tentang dunia IHSG yang kaitannya dengan kurs, BI rate, inflasi. Nah, itu silakan aja, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi bisa singkat ya, tetap ya. Jadi nggak harus apa. Tapi memang tadi ada yang kesimpulannya masih berkepanjangan itu bikinnya lebih singkat ya. Tapi saya selalu ingin ada kesimpulan terkait metodologi ya, bahwa Anda metodologinya nggak ada pelanggaran itu. Kalau ada pelanggaran sudah diatasinya dengan cara apa itu. Ya, oke, saya kira udah cukup untuk Harun. Saya harapkan minggu ke minggu makin meningkat lah itu. Nanti target saya kan setelah kuliah ini Anda jadi besok kalau udah skripsi ya jadi udah bagus itu. Presentasinya terus cara. Oke, saya kira udah cukup untuk Harun. Silakan klaimkan nilainya boleh masih. Terus yang merah kedua ini mulai saya ingin cek. Naufal sudah siap belum? Tadi kan apa masih ada trouble dengan ininya? Jadi Anda kerja pakai HP di overlap itu bisa ya. Nanti silakan mencoba kalau ada trouble di laptopnya. Anda masih bisa kerja. Saya kadang juga mantau ini melalui HP karena overlap bisa dibuka di HP ya. Siap nggak Naufal? Belum siap? Naufal mana? Oh malah sudah hilang kayaknya. Iya ya sudah keluar ya udah ya. Ini Gita sudah gabung belum Gita? Permisi Pak, Eugenia Rifanda Gita ya. Saya sudah gabung, saya sudah izin gabung. presentasi. Iya, oke, silakan, mohon ya. maaf. Nah, presentasi yang mana? Ada berarti 1, 2, 3 belum? Saya sampai minggu ketiga sudah ada Pak. Apakah saya di minggu 1, 2 saya bahas singkat saja begitu? Ya, jadi sarannya gini, sudah kalau yang 1, 2 kan nggak perlu pakai slide. Yang ketiga yang memang saya minta mulai pakai slide. Jadi silakan aja Anda tampilkan minggu 1 secara ringkas saja nggak apa-apa. Baik Pak. 1.
yang satu apa, terus meningkat jadi yang kedua, minggu kedua, terus yang minggu ketiga nanti khusus ya, pakai slide ya, yang khusus minggu ketiga. Oke, silakan kita dimulai. Sebentar, Pak. Baik, sebentar. Yang minggu satu secara ringkas saja nggak apa-apa, minggu kedua secara ringkas, nanti minggu ketiganya baru yang agak lebih lama ya, karena apa, slide-nya mungkin slide khusus minggu ketiga ya. Iya kan? Iya, saya dari minggu 1 sebenarnya sudah ada slide-nya, Pak. Oh ya udah, kalau udah slide semua malah udah bagus, bisa cepat jadinya. Silakan mulai minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga. Oke, silakan. Jadi untuk minggu pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya yang saya bahas sama Pak, yaitu dia ada regression analysis on cross-sectional data, dan case study itu di consumption antara negara-negara seperti itu. Kemudian di sini saya ambilnya dari World Bank seperti itu. Kemudian untuk respon variabelnya ini adalah final consumption expenditure per kapita seperti ini, yang sudah di scale ke $2015, dan di sini mohon maaf saya memakai datanya di 2024 bukan 2021. Kemudian untuk prediktornya sebenarnya saya sudah baca beberapa jurnal, tetapi belum saya masukkan di sini. Tetapi waktu saya memilih ini lebih ke justifikasi saya sendiri begitu sih Pak, karena kan GDP itu ya salah satu pembentuknya si consumption ini. Kemudian inflation rate, asumsi saya kalau mungkin, atau BI rate seperti itu, kalau mungkin meningkat nanti juga investasi meningkat dan masyarakat punya capital lebih untuk consumption seperti itu. Dan kalau total populasi, asumsi saya waktu itu apabila populasinya semakin banyak, consumption-nya semakin banyak seperti itu. Kemudian di sini ada log transformation untuk consumption, GPT, dan population, karena untuk mengurangi skewness dan mengatasi outlier-nya seperti itu. Kemudian di sini ada OLS-nya seperti ini. Kemudian saya mencoba merobaskan standard error-nya seperti itu, sehingga lebih akurat. Di sini bisa dilihat standard error-nya lebih besar sedikit, ada yang berkurang sedikit juga. Kemudian di sini ada beberapa takeaways, di mana dengan robust standard error tadi itu yang terpengaruh adalah inferensinya, bukan estimasinya seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, untuk GDP dan populasi itu dia signifikan, sedangkan inflasi itu insignifikan. Tetapi di sini itu tidak, yang baru saya sadari kelemahannya adalah dia tidak selalu tentang kausalitas. Yang saya baca tadi itu seperti GDP ini, dia itu ada endogenitasnya, salah satu limitasinya, karena memang salah satu faktor dari konsumsi ini definisinya salah satunya adalah GDP-nya seperti itu Pak, sehingga di situ ada sedikit kelemahan dari saya. Tetapi yang saya baca bahwa endogenitas ini itu suatu masalah yang cukup lumrah di model-model ekonomi seperti itu. Kemudian mungkin saya lanjut ke yang week kedua. Baik, di week kedua ini saya lebih ke mengetes asumsi-asumsi seperti itu. Di sini yang dites adalah model yang sama seperti tadi. Mohon maaf, ini cross sectionnya adalah 2024, di tahun 2024 seperti itu. Kemudian di sini itu ada beberapa asumsi yang saya tes, ada linearitas, multikolonialitas, kemudian homoskedastisitas, normality of error, dan influential outliers dengan hasil-hasil seperti ini, sehingga asumsinya tidak linear, kemudian tidak ada multikolonialitas, kemudian homoskedastisitas, errornya tidak normal, dan untuk influential outlier akan kita lihat lebih lanjut di bawah. Kemudian di sini ada beberapa asumsi, kemudian maksud asumsinya apa, kemudian
apabila dia violated atau tidak terpenuhi, apa implikasinya seperti itu. Kemudian di sini linearitas itu violated dan hasilnya adalah OLS estimate-nya mungkin biased and inconsistent. Dan mungkin salah satu hipotesis saya adalah karena tadi ada endogeneitas seperti itu, tetapi mungkin nanti akan saya research lebih lanjut. Kemudian di sini ada reset test, kemudian di sini ada residual feeder values dan lain-lain, ada VAF results, kemudian ini humus kedistisitasnya. Maaf Pak, sepertinya iya betul. Kemudian normality of error, kemudian JB Shapiro-Wilk test, lalu ada visual diagnostic, di sini ada QQ-POT dan histogram dari residualnya. Dan kemudian untuk influential outlier-nya itu seperti ini. Dan sebenarnya untuk influential outlier nanti harus lebih saya kembangkan. Kemudian untuk summary-nya ada di sini. Dan ini ada sedikit key takeaways atas summary saya seperti itu. Kemudian mungkin saya lanjut ke week yang ketiga. Di week ketiga ini saya melakukan beberapa tes seperti tes CI, kemudian t-test, f-test, kemudian di sini ada restricted and unrestricted model, kemudian goodness of fit. Kemudian di sini masih menggunakan yang kemarin. Kemudian saya menggunakan yang versi robust standard error-nya. Kemudian di sini ada CI-nya. Untuk CI-nya saya menggunakan significant rate di 5% seperti itu. Kemudian untuk GDP dan population dia CI-nya cukup narrow. Sementara inflasi ini hampir 0. Tetapi perlu diingat lagi bahwa inflasi tadi itu tidak signifikan seperti itu. Kemudian di sini untuk t-test konsisten dengan bahwa inflasi ini tidak signifikan, yaitu untuk GDP dan population dia ini signifikan p-value-nya sama dengan 0. Kemudian untuk inflasinya dia 0,6835 sehingga tidak signifikan. Kemudian di sini ada one-sided test di sini untuk hipotesisnya. Kemudian di sini ada result-nya di mana takeaways-nya adalah 1% increase in GDP per kapita itu kurang lebih akan menjadi 0.93% increase di consumption, tetapi perlu diingat lagi bahwa mungkin ini adalah bagian dari endogeneitas tadi, di mana memang salah satu faktor pembentuk consumption itu adalah GDP per kapita. Kemudian di sini ada joint F-test. Di sini kita mereject H0 sehingga at least salah satu dari beta itu tidak sama dengan 0. Kemudian di sini ada restricted versus unrestricted model, di mana saya mendrop yang inflasi karena inflasi tadi kan insignifikan seperti itu. Kemudian tetapi untuk resultnya seperti RSS-nya, kemudian R-square dan adjusted R-square-nya tidak jauh berbeda, sehingga dropping inflation itu, tidak menggunakan inflation itu tidak necessarily mengubah RSS atau R-squared menjadi lebih baik seperti itu. Bisa dilihat ini R-squared dan adjusted R-squared-nya sekitar 0,9963, di mana artinya dia explain variance-nya sebesar 99,63% seperti itu. Kemudian di sini ada goodness of fit, seperti ini rumusnya dan seperti ini hasilnya, di mana takeaways-nya adalah 99.63% of cross-country variation in LNC, which is londary consumption, is explained by model. Kemudian adjusted R-square-nya kurang lebih sama dengan R-square itu mengkonfirmasi bahwa inflasi itu sebenarnya tidak
menjelaskan lebih baik seperti itu. Kemudian di sini ada plot dari actual versus fit values-nya, dan ini ada summary. Jadi untuk tes yang CI tadi, untuk variabel yang inflasi, dia itu sangat mendekati 0 seperti itu. Kemudian untuk t-testnya, untuk GDP dan populasi itu signifikan, inflasinya tidak. Kemudian untuk f-test yang joinnya, untuk semuanya itu mereka jointly signifikan. Kemudian untuk restricted f-testnya, di mana kita mendrop variabel inflasi, dia itu tidak dibutuhkan. Tetapi juga mengimplikasikan bahwa apabila kita mencari model yang lebih simple, maka inflasi ini bisa saja di drop atau tidak dipakai seperti itu. Kemudian untuk R-square-nya itu dia hasilnya adalah 0,9963, di mana artinya 99,63% dari variasinya itu explained seperti itu. Kemudian sehingga GDP per kapita dan populasi itu adalah variabel-variabel yang robust dan highly significant determinants of consumption seperti itu. Kemudian untuk inflasinya dia terbukti tidak signifikan. Kemudian untuk modelnya fits datanya extremely well, tetapi mungkin ini adalah salah satu dampak dari endogenitas tadi. Seperti itu. Kemudian mungkin untuk manfaat dari apa yang saya kerjakan itu lebih ke perekonomian dan mungkin Kementerian Keuangan untuk perencanaan fiskal, kemudian kebijakan inflasi dan analisis komparatif antar negara karena ini cross country seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Pak. Apakah ada tanggapan? Oke, jadi ini apa ya borongan tadi ya sebetulnya ini saya. Jadi tadi apa saya komentari setiap hampir yang tampil tolong mulai perhatikan ya. Jadi untuk minggu keempat besok mulai saya naikkan levelnya. Jadi artinya nanti saya yang akan menilai. Kalau yang ini boleh silakan klaim sendiri. Pertama, jadi selalu saya inginkan ini ekonometrik adalah kuliah yang ininya di statistik. Maka tolong perhatikan metodologi statistiknya ya. Apa itu yang sementara di level sampai ini adalah kemarin sudah di materi yang sudah asumsi normalnya mulai dilibatkan ya. Nah, di situ pelanggarannya apa, terus juga mulai ada beberapa kreasi, maka nanti perhatikan dari materi yang sudah saya berikan ya. Itu kemarin rekamannya sudah saya upload, jadi bagi yang nggak sempat ikut kuliah atau kemarin mungkin bisa, karena yang kemarin yang offline cuma 3, jadi apa, yang lainnya kan online ya, tapi jadi nanti tolong perhatikan betul apa yang saya inginkan. Kenapa boleh pakai AI? Karena saya memang supaya yang saya inginkan bisa Anda kerjakan. Kalau tanpa AI, saya yakin nggak berat itu. Karena kerjaannya kan kuliahnya hari Kamis, Jumat, sudah harus jadi kan. Nggak mungkin pakai AI itu. Karena berat itu. Nah, karena boleh pakai AI, boleh pakai searching engine apapun, maka Anda tolong lengkapilah aspek metodologi statistiknya. Yang kedua, studi kasusnya. Kayak tadi ini ada tentang kita tentang berbagai hal mungkin ini, tolong teori-teori terkait itu. Mungkin ada beberapa masih intuisi Anda, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah karena bacaan Anda dengan paper apa, cukup dikasih linknya aja ya, diharapkan itu. Harap ke sini. Tapi pada saatnya saya ingin lebih jauh, saya tinggal ngeklik itu ya. Kayak tadi ada yang bersumber dari papernya siapa, itu nggak apa-apa. Jadi nanti saya kan ini memang ini masih minggu ketiga, saya akan ke sana makin membaik, meningkat terus lah intinya gitu dari segi kualitas, karena memang saya bolehkan gitu. Tapi jangan sekali pasrah total ke AI yang kami sebutkan Anda sendiri. Jadi ada yang kalau dulu dari kaget gitu. Saya nggak menghendaki itu. Kalau memang nggak menghendaki ya dibuang aja. Kan memang tidak harus semua caranya ini dipakai, karena kita di levelingnya kan berdasar perjalanan kuliahnya ya. Ini kan sesuai bukunya ya. Saya pakai referensi utamanya Gujarati ya, tolong perhatikan di bukunya Gujarati itu. Ini babnya kalau nggak salah kemarin saya kaget, saya sudah sampai bab 6 ya, 2 bab itu. Nah, tolong perhatikan itu. Itu minggu depan kita akan naik ke bab 8. Itu aja, jadi silakan nanti untuk. Oke, makasih untuk kita. Silakan Anda klaimkan karena sudah 3, anggap aja sudah selesai minggu 1, minggu 2, minggu 3.
Yang penting merahnya sudah hilang jadinya. Terus yang berikutnya adalah Adinda Ratu. Sudah ada belum? Minggu ketiganya sudah siap belum? Pokoknya minggu ketiga harus sudah slide ya. Minggu 4 apalagi ya, karena lanjut itu. Nggak ada ya Adinda Ratu ya? Ada, Pak. Oke, ada ya, silahkan. Anda tampilkan minggu ketiga. Itu apakah menggunakan data minggu sebelumnya atau data baru ya, Pak? Ya, terserah, yang penting materinya sudah naik. Udah tahu materi minggu ketiga kemarin, ada kuliah nggak minggu ketiga? Wah, kemarin saya sempat menganalisis sesuai dengan bab 5 dan bab 6, Pak. Tapi menggunakan data baru. Ya kan nggak apa-apa, data baru nggak apa-apa. Yang penting teorinya ya, metodenya yang dipakai sudah masuk ke yang bab 5, bab 6 ya. Kalau datanya boleh ganti nggak apa-apa. Tapi yang kalau ini kan kita ini kan kuliah statistik, jadi yang penting metodenya. Kalau datanya boleh berganti ya. Tapi metodenya yang saya harapkan Anda menyesuaikan dengan perjalanan kuliahnya ya, karena ini kan kuliah ya, jadi harus mengikuti. Kemarin sudah bab 5, 6 yang saya ini kan nanti. Oke, baik. Pada minggu ketiga ini saya melakukan analisis hubungan antara konsumsi dan produk domestik bruto menggunakan data saya dari makro data dari stat model. Selain itu saya juga melanjutkan penanganan normalitas dari data analisis sebelumnya. Untuk sumber data yang saya gunakan, data makroekonomi Amerika Serikat periode 1959 kuartal 1 sampai 2009 kuartal 3 dengan total 203 observasi. Variabel utama yang digunakan adalah real GDP, real consumption, dan inflasi. Karena data yang dinyatakan dalam harga konstan, maka data mencerminkan perubahan real perekonomian bukan karena pengaruh dari inflasi nominal. Untuk alasan pemilihan variabel sendiri, secara teoritis dalam kerangka Keynesian berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, yang dimana konsumsi merupakan komponen terbesar dalam pembentukan GDP, sehingga secara teori harus memiliki hubungan positif dengan output nasional. Oleh karena itu, saya mengestimasi model sederhana antara GDP dan konsumsi untuk melihat kekuatan hubungan tersebut. Untuk hasil estimasi oleh saya sebagai berikut, yang dimana hasil estimasi sendiri menunjukkan persamaan real GDP sama dengan 520,42 ditambah 1,3887 kali konsumsi real. Yang dimana nilai R-square sendiri sebesar 0,998 menunjukkan bahwa 99,8% variasi GDP dapat dijelaskan oleh variabel konsumsi. Ini menunjukkan daya jelasan model yang sangat kuat. Namun, perlu diperhatikan bahwa karena data bersifat time series dan memiliki tren meningkat, kita perlu berhati-hati terhadap kemungkinan spurious regression. Untuk analisis ANOVA sendiri, berdasarkan dari dekomposisi TSS sama dengan ESS ditambah RSS, terlihat bahwa nilai ESS jauh lebih besar daripada RSS, yang dimana artinya sebagian besar variasi GDP berhasil dijelaskan oleh model, sehingga model secara statistik sangat kuat. Untuk analisis pertumbuhan growth rate-nya sendiri, secara teori berlaku bahwa pertumbuhan nominal kurang lebih sama dengan pertumbuhan ditambah dengan inflasi. Dari hasil perhitungan 5 observasi pertama, terlihat bahwa growth nominal sangat mendekati penjumlahan dari growth real dan inflasi. Untuk selisihnya sangat kecil disebabkan oleh pembulatan dan efek aproksimasi, yang dimana hal ini konsisten dengan teori dekomposisi pertumbuhan dalam ekonomi makro. Untuk uji T-nya sendiri, uji parsialnya, yang dimana uji T menunjukkan tes dimana karena p-value-nya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak, sehingga konsumsi berpengaruh signifikan terhadap GDP. Untuk uji F-nya sendiri, uji simultan, yang dimana menunjukkan bahwa model ini yang dimana
maka secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sehingga model layak digunakan. Untuk goodness of fit-nya sendiri, di mana didapat R-square sama dengan 0,998, artinya 99,8% variasi dari GDP dijelaskan oleh konsumsi, namun karena datanya bersifat time series dan memiliki tren meningkat, terdapat potensi spurious regression. Untuk uji normalitasnya sendiri, dari hasil uji Jarku-Beranya sendiri terdapat sama dengan 0,724, dan di mana karena p-value lebih dari 0,05 yang berarti residualnya berdistribusi normal. Untuk uji autokorelasinya, nilai Durbin-Watsonnya sebesar 0,128 yang dimana mendekati 0. Ini menunjukkan adanya autokorelasi positif yang kuat yang umum terjadi pada data time series dengan tren. Untuk uji hipotesis khususnya 1 dengan 1, di sini didapat hasil Arnold ditolak, di mana koefisien berbeda signifikan dari 1 dan menunjukkan efek multiplier. Selanjutnya adalah prediksi dan interval. Untuk model memprediksi GDP terakhir sebesar 13.373,97, yang dimana confidence interval sendiri menunjukkan bahwa rata-rata GDP diperkirakan berada pada rentang 13.336 hingga 13.411. Sedangkan dari prediction intervalnya sendiri lebih lebar karena memasukkan variasi error dari individual. Untuk selanjutnya adalah konfirmasi dari box Chokes sendiri, didapat nilai lambda sebesar 0,162 yang dimana mendekati 0. Karena mendekati 0, transformasi log sudah sangat memadai, oleh karena itu model log linear lebih sesuai secara akromatik. Untuk hasil kesimpulan sendiri di sini, bahwa konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP real. Setiap kenaikan konsumsi meningkatkan GDP secara nyata selama periode pengamatan. Nilai R-square yang sangat tinggi menunjukkan bahwa variasi GDP hampir seluruhnya dapat dijelaskan oleh konsumsi dalam model ini. Untuk residualnya berdistribusi normal, namun terdapat autokorelasi positif yang mengindikasikan perlunya pengembangan model time series lanjutan. Untuk hasil kesimpulan teoritisnya sendiri, hasil penelitian ini mendukung teori keynesian bahwa konsumsi merupakan determinan utama dari GDP. Koefisien beta 1 yang lebih dari 1 menunjukkan adanya indikasi efek multiplier dalam perekonomian. Secara praktis, peningkatan daya beli masyarakat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dimana hasil ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan konsumsi domestik. Untuk saran selanjutnya adalah melakukan uji stasionaritas dan integrasi untuk mengatasi adanya indikasi spurious regression. Untuk hasil collab-nya sendiri ini. Oke, yang penting collab-nya sudah ada. Kita lihat ke kesimpulannya lagi tadi. Jadi ini yang di kesimpulannya, tolong yang statistiknya mesti kok ya lupa ya. Nah, kesimpulan statistik apa? Harusnya yang statistik metodenya, metode statistik. Jadi mungkin sudah ditulis kesimpulan teori statistik, kesimpulan teori apa ini tentang apa ini ada di kasusnya? Tentang kontekstualnya, mungkin dipisah gitu aja ya nanti ada kesimpulan metode statistik, terus kesimpulan kontekstualnya ya. Bisa ya, tolong ya, supaya kelihatan. Saya hanya ingin menajamkan di sisi metodologis. Ini maksudnya metode statistiknya ya. Itu jadi enggak. Nah, mungkin dipisah aja lah gampangannya biar enggak simpang siur terus nanti salah paham. Kesimpulan metode statistik. Berarti apa? Peralatan statistiknya. Ini normalnya terpenuhi, terus apa? Semua persyaratan statistik terpenuhi enggak? Ada satu yang tidak, Pak. Nah, itulah maksud saya kelihatan di sini ya, di kesimpulannya ya. Apa yang masih dilanggar? Autokorelasinya. Oke, taruh korelasi. Nah, nanti Anda mungkin mulai di situ kalau kesimpulan setelah metode statistiknya. Terus sekarang kesimpulan dari segi apa? Ininya studi kasusnya. Anggap aja kesimpulan studi kasus lah. Oke, gampang. Studi kasusnya kesimpulannya apa? Ini. Misalnya, Anda berapa variabel yang sudah dilibatin? Ada 3. Ada 3. Terus tadi kalau salah Anda sudah melibatkan ini, transformasi lambdanya yang box. Iya ya? Iya, sudah, Pak. Nah, itu munculin di sini kesimpulan studi kasus. Jadi apa
kenapa harus akhirnya Anda menggunakan box plot gitu misalnya tadi, lambdanya berapa, terus kesimpulan yang signifikan dari prediktornya ada 3 yang signifikan berapa? Semuanya. Ya, kalau tidak salah semuanya. Oke, semua signifikan. Terus R square-nya berapa? Tadi 99,8. Nah, besok di kesimpulannya dimunculkan ya. Karena saya ingin lihat di kesimpulan itu saya dengan cepat menangkap Anda itu secara statistik yang masih dilanggar apa. Metodologi ya, secara metode statistiknya. Tadi yang dilanggar masih adanya apa? Autokorelasi ya. Terus studi kasusnya. Karena targetnya tadi mencari yang signifikan berapa. Dengan itu R square-nya berapa. Masih bisa dinaikin nggak? R square-nya sudah berapa? Tadi? Udah 99,8, Pak. Wah, ini sudah tinggi sekali kan? Berarti kayaknya sudah hampir perfect. Tapi masih ada pelanggaran di statistiknya tadi ya. Ini yang, karena R square itu mengukur apa dari kemampuan menjelaskan secara linear kan. Karena parameternya semua dianggap masih linear. Itu. Di sini kan yang di... Nah, nanti saatnya sudah mulai tadi yang ada transformasi kemungkinan karena sudah dalam rangka meliniarkan dari yang tidak linear misalnya. Nah, ini yang saya nanti mulai akan kelihatan. Dan untuk hari ini mungkin sementara cukup dan saya akan share screen-kan untuk persiapan minggu depan ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak sempat apa, oh ya persensi ini ada nggak yang masih terlewat? Persensi sudah nggak ada. Permisi Pak, saya tidak bisa presensi Pak, karena ya device-nya satu. Oke, nanti saya entry-kan. Apa? Novel? Iya Pak. Oke, saya entry-kan aja. Siapa yang perlu saya entry-kan ini sambil sebentar. Wah, ini kok Yosi masternya ternyata sudah harus masuk lagi ini. Oke, ini sekalian saya beresin supaya nggak ada yang terlewat. Oke, ini saya, oh ya saya belum share screen nih, sekalian nanti saya mau share screen presensi dulu, beresin presensi. Mana tadi? Ekonometri. Novel ini. Kalau Talita, ada nggak ini? Talita nggak ada. Oke, berarti memang Adik Aulia ada nggak tadi? Memang nggak masuk ya? Ya oke, berarti ini yang nggak masuk 2 ya, karena Novel sudah bisa. Nah, itu minggu depan tolong persiapkan akan nambah 2 bab, yaitu bab 6-7 ya. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, besok 7, 8 ya. Nah, baru nanti saya targetnya kan 2 part ya di sini sampai nanti untuk sampai UTS itu kira-kira adalah sampai bab 13 itu. Nah, tolong perhatikan secara teorinya itu masing-masing ini besok mungkin akan lebih bertajam lagi terkait molekularitas, heterogenitas, ini yang tapi khusus yang besok ini masih di multiple regression dengan segala permasalahannya ya nanti ya. 2 bab ini. Nanti tolong perhatikan itu. Nanti kalau Anda sudah mulai, karena nanti kalau Kamis kan langsung tugasnya untuk Jumat, maka sekarang mulai pemanasan aja Anda. Kalau memang perlu ganti data nggak apa-apa ya. Tapi yang penting Anda perhatikan aspek metodenya, karena saya inginkan Anda paham secara statistiknya, jangan sampai melanggar statistiknya. Maka ada kesimpulan statistik, yaitu tadi metodologinya mungkin sudah aman, terus nanti secara studi kasusnya ya. Nah, nanti ada saran manfaatnya untuk siapa sih kerjaan Anda itu. Kayak tadi ada berbagai kementerian yang harus, karena Anda dengan data real, harapan saya supaya Anda ada manfaatnya untuk kepentingan negara kita yang kadang data banyak yang mungkin belum diolah itu. Nah, minimal rekomendasi Anda apa sih untuk apa yang dari kuliah ini, karena kuliah ekonometrik kan berbagai problematika tentang ekonometrik, maka boleh Anda berasal dari buku ini untuk inspirasi masalahnya, tapi kalau bisa dengan data Indonesia ya, maka manfaatkan dari BPS atau Anda searching di mana,
supaya hasil kerjaan Anda bermanfaat untuk negara kita lah gitu. Jadi syukur akhirnya ada manfaatnya beneran, kalau enggak minimal Anda setelah kerja lah besok bermanfaat bagi tempat kerjanya itu. Baik, sebelum saya tutup ada yang tanyakan? Sudah nggak ada masalah? Nanti kita ketemu lagi minggu depan, karena kemarin sudah 3 yang offline, maka akhirnya saya putuskan untuk minggu depan adalah full online ya, Kamis Jumat ya. Karena dengan pertimbangan tadi sudah mungkin suasana sudah ada yang siap-siap harus mudik, nggak apa-apa. Dengan kuliah saya masih bisa online juga. Untuk yang magang atur strategi yang baik. Kalau nggak sempat ikut kuliah karena di jam kerja, yang karena jam 10, Anda nanti pantau rekamannya. Tapi yang Jumatnya akan saya dulukan ya, karena kan yang magang siapa tadi yang masih ada? Danita ya tadi ya. Iya Pak, betul. Mulainya jam berapa kalau magang itu? Jam 8 Pak, selama puasa ini. Ya udah, berarti besok Anda saya dulukan untuk presentasinya di yang 7/4 ya, supaya sebelum mulai. Nanti kalau yang kuliahnya, kalau memang kesulitan, yang penting Anda ikut join secara pasif nggak apa-apa, tapi yang penting nanti bisa presensi, terus kerjakan tugasnya itu. Nanti kalau kuliahnya kan saya rekam, bisa ditonton setelah Anda magangnya selesai itu. Supaya masih bisa disinkronisasi antara magang dengan kuliahnya itu. Baik, saya kira sudah cukup. Kita tutup ya. Terima kasih. Selamat siang. Besok masih pagi nih ya. Oke.